teman-teman, perkenalkan namaku Nabila Febrianti dengan NIM 23061110098. Aku dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Kalian bisa memanggilku Kak Bella. Sekarang, coba gerakan tangan kalian ke atas, lalu ke bawah, dan sekarang tersenyum. Mudah ya? Pernah nggak kalian bertanya, bagaimana sih tubuh kita bisa bergerak? Kok kita bisa berjalan, berlari, melompat, bahkan mengedipkan mata? Nah, semua itu bisa terjadi karena dalam tubuh kita ada satu sistem yang penting bekerja setiap saat. Kita sebut sebagai sistem gerak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana tubuh manusia bisa bergerak dan apa saja yang harus kita jaga agar sistem gerak kita tetap sehat. Kakak harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menjelaskan apa itu sistem gerak, menyebutkan bagian-bagian dari sistem gerak, menjelaskan fungsinya masing-masing, mengetahui beberapa gangguan pada sistem gerak, dan juga menjelaskan cara kita menjaga kesehatan sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem di dalam tubuh manusia yang membantu kita melakukan berbagai aktivitas, seperti berjalan, mengangkat tangan, menulis, dan menjaga posisi tubuh. Di dalam sistem gerak terdiri dari tulang, sendi, dan juga otot. Ketiganya bekerja sama agar tubuh dapat bergerak dengan baik. Pertama, kita bahas dulu tulang atau rangka. Rangka adalah kerangka yang menyusun tubuh kita. Tanpa tulang, tubuh kita akan lemas dan tidak berbentuk. Rangka manusia terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Berikut adalah beberapa fungsi rangka bagi tubuh kita. Yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ penting seperti otak, paru-paru, dan juga jantung. Ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat, sebagai alat gerak pasif. Artinya, tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Yang kelima, sebagai tempat terbentuknya sel darah merah di sumsum tulang. Dan yang terakhir, sebagai tempat menyimpan mineral seperti kalsium. Beberapa bagian rangka yang perlu kalian kenal yaitu yang pertama ada tengkorak sebagai pelindung otak. Yang kedua ada tulang dada dan rusuk sebagai pelindung jantung dan paru-paru. Yang ketiga ada tulang lengan dan kaki sebagai alat gerak. Untuk tulang lengan itu ada tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna. Dan untuk tulang kaki ada tulang paha atau femur, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula. Selanjutnya ada tulang belakang sebagai penyangga tubuh. Dan ada juga tulang panggul sebagai penopang badan. Sekarang bayangkan, kalau rangka tubuh kita dihilangkan, pasti tubuh kita akan seperti jeli dan tidak bisa berdiri. Selanjutnya adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang. Sendi memungkinkan tulang bergerak sesuai jenisnya.
Nah, ada beberapa jenis sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel hanya bisa bergerak satu arah. Contohnya, siku dan lutut. Yang kedua yaitu sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan berputar. Contohnya seperti leher bagian atas. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru bisa bergerak ke segala arah. Contohnya bahu dan juga pinggul. Yang keempat yaitu sendi pelana. Sendi ini bergerak pada dua arah. Contohnya ada sendi pada pangkal ibu jari. Dan yang kelima adalah sendi geser. Sendi ini gerakannya adalah menggeser. Contohnya pada pergelangan tangan. Tanpa sendi, tulang kita tidak bisa digerakkan sama sekali. Bagian berikutnya adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena bisa berkontraksi atau memendek sehingga menarik tulang. Adapun fungsi dari otot diantaranya yaitu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan juga menghasilkan panas melalui metabolisme. Jenis-jenis otot ada yang pertama yaitu otot rangka atau otot lurik. Otot ini bekerja atas kesadaran kita. Misalnya, saat menggerakkan tangan. Kedua, ada otot polos. Otot ini bekerja tanpa kita sadari, seperti menggerakkan usus dan pembuluh darah. Yang ketiga, yaitu otot jantung. Otot ini bekerja tanpa henti dan tidak pernah lelah. Otot bekerja berpasangan. Ketika satu otot berkontraksi, otot lainnya akan berelaksasi. Contohnya pada lengan. Saat lengan kita menekuk, otot bisep akan berkontraksi. Dan saat lengan melurus, otot trisep akan bekerja. Seperti bagian tubuh lainnya, sistem gerak juga bisa mengalami gangguan. Contoh gangguan pada tulang yang pertama yaitu osteoporosis, di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena penurunan massa tulang. Hal ini sering disebabkan oleh kekurangan kalsium dan juga penuaan. Yang kedua yaitu fraktur, yaitu di mana patah atau retaknya tulang akibat benturan keras atau tekanan berlebihan. Selanjutnya ada osteomyelitis, yaitu infeksi pada tulang yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya ada skoliosis, kifosis, dan juga lordosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang yang melengkung ke samping, ke depan, atau ke belakang. Lalu ada osteomalacia, yaitu pelunakan tulang akibat kekurangan vitamin D yang parah dan terus-menerus, sehingga tubuh tidak bisa menyerap kalsium dengan baik untuk membangun tulang. Lalu selanjutnya ada tumor tulang, yaitu pertumbuhan jaringan abnormal pada tulang. Kita lanjut pada gangguan sendi. Yang pertama ada artritis, yaitu peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri, kaku, dan bengkak. Contohnya adalah osteoartritis, yaitu keausan sendi, dan rheumatoid arthritis, yaitu penyakit autoimun. Yang kedua ada terkilir, yaitu peregangan atau robeknya ligamen pada sendi. Yang ketiga ada dislokasi, yaitu terlepasnya tulang dari sendi. Kita lanjut pada gangguan pada otot. Yang pertama ada kram otot, yaitu kontraksi otot yang tiba-tiba dan menyakitkan akibat kelelahan, dehidrasi, atau ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian yang kedua ada sarkopenia,
yaitu kehilangan massa dan kekuatan yang berkaitan dengan penuaan. Kemudian ada mistenia gravis, yaitu melemahnya otot secara bertahap akibat masalah pada sambungan antara saraf dan juga otot. Dengan mengetahui gangguan ini, membantu kita lebih hati-hati dalam menjaga sistem gerak kita. Supaya tulang, sendi, dan juga otot tetap sehat, lakukan hal ini. Yang pertama, kalian harus makan makanan yang kaya kalsium, seperti susu, ikan, dan juga sayuran hijau. Yang kedua, kalian harus rutin berolahraga. Yang ketiga, kalian harus berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Yang keempat, kalian harus menjaga postur tubuh saat duduk dan juga berjalan. Yang kelima, tidak mengangkat beban terlalu berat. Dan juga yang terakhir, yaitu kalian harus beristirahat yang cukup. Jadi, sistem gerak manusia terdiri dari tulang, sendi, dan juga otot. Ketiganya bekerja sama agar kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan mempelajari sistem gerak, kita bisa lebih sadar cara merawatnya agar tetap sehat. Terima kasih karena sudah mau belajar bersama. Sampai jumpa. Dengan mempelajari sistem